Kalau ngomongin soal belajar dan teknologi, saya langsung keinget teori dari Michael Marquardt tentang learning organization. Salah satu poin penting di situ adalah tentang teknologi application, yaitu bagaimana teknologi bisa bantu organisasi termasuk kampus buat terus belajar dan beradaptasi. Dan kalau dipikir-pikir, perjalanan saya sendiri cukup mirip sama itu. Pelan-pelan belajar beradaptasi lewat teknologi dari waktu ke waktu. Waktu saya SMP dan SMA, saya bisa dibilang belum terlalu akrab sama yang namanya teknologi. Laptop saya cuma saya pakai buat ngetik di Word dan bikin PowerPoint yang masih pakai Microsoft PowerPoint yang polos yang isinya tuh cuma teks sama gambar. Saya belum tahu tuh aplikasi kayak Canva, Notion, apalagi AI kayak ChatGPT, Gemini, Blackbox AI, dan sebagainya. Pokoknya teknologi itu cuma alat bantu tugas bagi saya, bukan sesuatu yang saya anggap penting dalam proses belajar. Sampai akhirnya pandemi datang dan semuanya cukup berubah. Sekolah full online dan mau gak mau saya harus cepat belajar. Cepat pakai Zoom, cepat pakai Google Meeting, pakai Google Classroom, aplikasi course yang bekerja sama dengan sekolah, dan berbagai aplikasi baru lainnya. Jujur aja, waktu itu cukup chaos. Laptop saya sering nge-lag, HP kadang gak kuat, dan beberapa aplikasi yang kadang ingin dipakai terbatas dan kadang malah berbayar. Tapi karena nggak ada pilihan lain, saya harus mulai mencari alternatif lainnya, cari yang versi gratisnya, belajar lewat YouTube, dan akhirnya lama-lama mulai terbiasa. Dan dari situ saya sadar, ternyata teknologi bisa banget loh mempermudah proses belajar, asal kita mau menyesuaikan diri. Dan pas masuk kuliah, saya merasa dunia digital itu makin terasa. Kampus saya sekarang, jurusan saya sekarang yang bisa dibilang organisasi pendidikan yang aktif banget dalam pemanfaatan teknologi. Contohnya banyak atau beberapa dosen di jurusan saya itu belajar pakai aplikasi atau web kayak artikel Storyline, Web Assembler Edu, Lapenter, dan bahkan bikin course sendiri. Kayak kemarin, saya tuh sempat bikin LCMS itu pakai X Learning buat bikin materi pembelajaran digital. Dan lagi-lagi di awal saya sempat bingung banget. Saat itu saya juga mulai pakai atau bahkan intensif pakai kayak aplikasi Canva buat desain presentasi, buat poster, buat infografis dan sebagainya. Saya juga rajin banget pakai ChatGPT buat bantu nge-brainstorming ide atau kadang buat bantu saya nyari penjelasan yang lebih gampang dipahami gitu. Dan baru-baru ini banget juga saya nyoba pakai Notion buat nyusun jadwal dan catatan kuliah. Sekarang saya ngerasa belajar tuh jadi lebih terbuka, jadi lebih fleksibel, jadi jauh lebih seru. Saya juga merasa punya lebih banyak kontrol atas cara saya belajar. Saya bisa pilih platform yang cocok untuk saya belajar, saya bisa atur waktu belajar saya sendiri, dan belajar dengan gaya yang saya mau. Itu sesuatu yang dulu gak pernah saya rasain waktu sistem belajar itu masih serba kaku. Nah, kalau dikaitin sama framework Marquardt, pengalaman ini nunjukin gimana teknologi application bekerja dalam organisasi pembelajar. Jadi, teknologi itu bukan cuma alat bantu aja, tapi juga udah jadi bagian dari sistem belajar itu sendiri. Dari mahasiswa yang belajar mandiri, sampai dosen yang berinovasi lewat media digital yang mereka pakai. Dan saya juga lihat kampus saya udah menciptakan suasana belajar yang cukup mendukung. Walau masih ada tantangan kayak kadang perangkat mahasiswa yang masih terbatas, jaringan yang nggak stabil, apalagi kalau di UNJ, dan beberapa aplikasi yang kadang berbayar. Tapi sebenarnya arahnya udah jelas, semua orang di dalamnya lagi belajar buat terus menyesuaikan diri dengan perubahan, yaitu perubahan teknologi. Nah, dari perjalanan ini saya belajar satu hal penting. Adaptasi itu nggak terjadi dalam semalam. Saya bukan tiba-tiba jago pakai semua aplikasi, tapi pelan-pelan belajar dari kesalahan dan rasa penasaran saya. Dan dari situ letak pembelajarannya. Buat saya, teknologi dan AI bukan pengganti manusia, tapi partner belajar yang bikin prosesnya lebih menarik dan kreatif. Selama kita mau terbuka dan terus belajar, saya yakin kita, baik individu maupun kampus sebagai organisasi, itu bisa tumbuh bareng jadi learning organization yang sesungguhnya.